Oke, jadi itulah 5 kebiasaan yang bisa membuat kalian lebih pintar. Oke, jadi gini, pinter tuh nggak selalu akademis ya guys, kayak dapat nilai bagus, pinter matematika, fisika, dan lain sebagainya. Menjadi pinter itu adalah saat kita bisa berpikir kritis dan membuat keputusan yang membuat kita diuntungkan. Oke, mari kita mulai. Nomor 5. Bertanyalah, jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan. Contoh ya, yang sering banget terjadi di negara plus 62 ini adalah berita yang beredar di internet ataupun artikel yang di-share di grup WhatsApp keluarga dan langsung dipercaya. Cobalah kali-kali seenggaknya tanya sama diri sendiri, bener nggak sih ini beritanya? Kok bisa sih kayak begitu? Kok kenapa gitu bisa begitu? Nah, dengan pertanyaan kayak gitu tuh, at least kalian mencari referensi lain tentang berita tersebut dan nggak kemakan hoax atau bahkan salah mengerti dengan beritanya. Karena sekarang tuh ya, berita yang beredar tuh ya lumayan banyak yang nggak sesuai sama judulnya. Ya banyak banget clickbait lah bisa dibilang. Judulnya apa, isinya apa. Salah dengan clickbait? Enggak, kitanya yang harus lebih pinter. Jadi sekarang sebisa mungkin kalau ada berita ataupun informasi apapun yang diterima, at least bertanya sama diri sendiri, bener nggak sih ini beritanya? Nomor 4, cobalah lihat dari sudut pandang yang lain. Jadi gini, saat kita menerima sesuatu pilihan atau kebijakan atau apapun itu yang menyangkut ke kehidupan kita, jangan langsung happy dulu atau marah dulu gitu. Karena dengan begitu kita langsung ambil keputusan spontan yang biasanya nggak baik untuk kedepannya. Misal nih ya, contoh paling simpelnya, ya kita di Indonesia tuh banyak banget suku dan kebudayaan yang beda-beda. Mungkin ada beberapa budaya yang kamu nggak suka atau nggak ngerti gitu. Biasanya sih di pernikahan nih banyaknya. Ngelakuin adat ini, adat itu tuh buat apa sih gitu. Tapi mungkin dari sudut pandang orang lain budaya itu penting bagi mereka. Karena ada sejarahnya atau tujuan tertentu gitu. Selama itu tidak melanggar prinsip kalian, kita juga harus mempelajari sudut pandang orang lain. Nah, berpikir seperti ini tuh membuat kita open-minded dan nggak langsung ngambil keputusan yang nggak baik. Nomor 3, melatih sesuatu yang baru. Jadi gini maksudnya, saat kamu dapat ilmu baru yang kayaknya ya kelihatannya kamu suka nih gitu, cobalah dilatih, jangan cuma diingat doang. Contoh nih ya, kalau kamu tiba-tiba lagi nonton YouTube gitu ataupun apa, terus keluar tutorial jadi programmer atau apalah gitu, kamu lihat videonya terus habis itu, oh kayaknya suka nih, ya coba dilatih, jangan diingat doang. Barangkali nih ya ternyata kamu bakat di situ dan bahkan sampai bisa ngasilin uang, nggak ada salahnya toh untuk dilatih. Nomor 2, olahraga fisik. Nggak cuma buat badan kita sehat doang loh. Banyak juga yang lupa bahwa olahraga itu membuat otak kita lebih baik, bisa mempertajam ingatan, menambah daya konsentrasi, memperlambat penurunan fungsi kognitif, dan masih banyak lagi. Kebanyakan belajar juga kadang-kadang kan membuat kita stres gitu, malah nggak masuk-masuk. Dan sangat nggak menutup kemungkinan kita bisa menemukan ide ataupun inovasi saat kita berolahraga yang mungkin kita tidak temukan kalau kita belajar terus-menerus. Nomor 1, nongkronglah sama orang yang lebih pinter atau lebih sukses dari kalian. Nah ini nih, banyak yang ngelewatin manfaatnya. Ya asal nongkrong aja gitu, yang penting minum kopi saat senja, hehehe, terus pulang. Jangan main sama itu-itu aja, dan jangan malu untuk main sama yang lebih pintar ataupun lebih sukses dari kalian. Emang sih mungkin awalnya kita takut atau bahkan parahnya sampai merasa tidak pantas gitu nongkrong sama mereka. Coba aja, nggak ada salahnya. Ini kata Deddy Corbuzier. Kalaupun ditolak kan ya udah gitu. Emang cuma dia doang yang pintar yang kaya. Iya, bener. Ruginya apa gitu, tanya aja gitu. Ya bener sih, itu sama seperti gua ngomong ya, kalau lu udah susah ya lu coba berusaha untuk apa, ruginya apa, lu udah susah juga. Karena dengan begitu kita punya mindset yang baru, atau mungkin bahkan kita bisa mengerjakan project yang mereka butuhkan. Jadi mulailah jadwalin nongkrong dengan orang yang pintar ataupun yang lebih sukses dari kalian. Ya tapi jangan keseringan juga nongkrong terus, kapan kerjanya nanti.